Pak Rahman dan Bu Siti telah lama hidup dalam kesulitan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, mereka keluar dari gubuk reot mereka di pinggiran kota, membawa karung besar di punggung, menyusuri jalan-jalan dan tempat pembuangan sampah untuk mencari barang-barang yang masih bisa dijual. Meskipun hidup mereka berat, mereka selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Pak Rahman adalah lelaki sederhana yang tak pernah mengeluh, sedangkan Bu Siti adalah perempuan lembut berhati besar. Mereka sudah menikah hampir 20 tahun, tetapi Tuhan belum juga memberi mereka keturunan. Suatu pagi yang dingin, saat mereka sedang memilah-milah sampah di dekat pasar, suara tangisan kecil terdengar samar-samar. Bu Siti yang memiliki naluri keibuan yang kuat langsung berhenti dan mencari sumber suara itu. Dengan hati-hati, ia menggeser beberapa kardus dan plastik bekas, lalu terkejut saat melihat seorang bayi mungil tergeletak di sana, terbungkus selimut tipis yang kotor. "Pak, ini bayi, Pak!" seru Bu Siti. Suaranya bergetar antara kaget dan sedih. Pak Rahman buru-buru mendekat, menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Tubuh bayi itu gemetar kedinginan, pipinya merah dan basah oleh air mata. "Ya Allah, siapa yang tega membuang bayi sepolos ini?" gumam Pak Rahman. Bu Siti segera mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya, mendekapkannya ke dadanya untuk memberi kehangatan. "Kita harus membawanya pulang, Pak. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini." Tanpa ragu, mereka membawa bayi itu ke gubuk mereka. Bu Siti membungkusnya dengan selimut satu-satunya yang mereka miliki dan memberi bayi itu sedikit air gula untuk menenangkan tangisannya. Mereka menamainya Cahaya, karena merasa bayi itu membawa secercah harapan dalam hidup mereka yang kelam. Cahaya yang mengubah hidup. Hari-hari berlalu, dan pasangan pemulung itu semakin menyayangi Cahaya. Meskipun mereka miskin, mereka rela makan lebih sedikit agar bayi itu bisa minum susu yang mereka beli dari hasil kerja keras mereka. Bu Siti sering menatap Cahaya dengan air mata yang menggenang di matanya. "Seandainya kita bisa merawatnya selamanya, Pak," bisiknya suatu malam. Pak Rahman mengelus pundaknya. "Tuhan sudah menitipkan dia kepada kita. Rezekinya pasti ada, Bu." Suatu hari, saat mereka sedang mencari barang bekas di tempat biasa, seorang pria kaya bernama Pak Surya sedang membagikan makanan untuk orang-orang miskin di sekitar pasar. Ia melihat Bu Siti yang tengah menggendong Cahaya dan mendekatinya. "Maaf, Bu," katanya dengan suara gemetar. "Bayi ini, boleh saya lihat lebih dekat?" Bu Siti mengangguk dan menyerahkan Cahaya kepada Pak Surya. Begitu melihat wajah bayi itu, pria itu langsung menangis terseduh-seduh. "Ya Tuhan, ini cucu saya," isaknya. Pak Rahman dan Bu Siti terkejut. Pak Surya lalu menjelaskan bahwa cucunya, anak dari putrinya yang telah meninggal, diculik beberapa bulan lalu. Keluarga mereka sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan jejaknya. "Apa kalian yang menemukannya?" tanya Pak Surya. Dengan hati berat, Pak Rahman mengangguk. "Kami menemukannya di antara tumpukan sampah. Kami tidak tahu siapa orang tuanya. Kami hanya ingin menyelamatkannya." Pak Surya menatap mereka dengan penuh rasa syukur. "Kalian telah menyelamatkan nyawa cucu saya. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian." Air mata mengalir di pipi Bu Siti. "Kami sangat mencintainya, Pak. Tapi kami tahu, tempatnya bukan di sini. Cahaya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Pak Surya yang terharu lalu menawarkan mereka hadiah besar sebagai tanda terima kasih. Tetapi lebih dari itu, ia memberikan sesuatu yang lebih berharga. Kesempatan. Ia menawarkan pekerjaan kepada Pak Rahman di salah satu perusahaannya dan sebuah rumah kecil agar mereka bisa hidup lebih layak. Hidup Pak Rahman dan Bu Siti berubah total. Mereka tak lagi memulung dan akhirnya bisa merasakan hidup yang lebih baik. Namun yang paling berarti bagi mereka adalah, meskipun Cahaya kini kembali kepada keluarganya, mereka tetap menjadi bagian dari hidupnya. Setiap minggu, Pak Surya membawa Cahaya mengunjungi mereka. Saat melihat bayi itu tertawa di pangkuan Bu Siti, Pak Rahman tahu bahwa keajaiban itu nyata. Dari tumpukan sampah, mereka menemukan harta yang paling berharga, sebuah anugerah yang mengubah hidup mereka selamanya.